Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada dosen kami, Bapak Joko Suharyanto, SENM. Perkenalkan, saya Ira Larasati, saya dari kelas MJ 205, jurusan manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uraian bagaimana sikap masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah dalam hal ini OJK dalam menanggapi terkait untuk data asuransi atau asuransi yang mengalami gagal bayar. Dari data asuransi yang sudah saya uraikan di sini, bisa saya jelaskan. Untuk yang pertama adalah Bakri Life atau Bakri Life Bakri dengan catatan sejak dinilai gagal bayar pada 2009, Bakri Life memiliki total kewajiban kepada nasabah sebesar 400 miliar. Seperti dikabarkan, sampai tahun 2014 masih ada sekitar 200 nasabah pemilik dana 270 miliar yang pembayarannya belum juga dilunasi oleh perusahaan. Yang kedua adalah Bumi Asih Jaya. OJK mencatat Bumi Asih Jaya mempunyai hutang senilai 85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis, baik polis asuransi perorangan maupun secara kumpulan. Yang ketiga adalah Jiwasraya. Perusahaan asuransi plat merah ini tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran mencapai 12,4 triliun. Yang keempat adalah Bumi Putra 1912. Kompas.com mencatat di akhir tahun 2018, perusahaan ini mengalami gagal bayar asuransi kepada nasabah karena kewajiban yang harus dibayarkan ternyata lebih besar dengan aset yang dimiliki. Aset yang tercatat adalah sebesar 10,28 triliun, sedangkan kewajibannya sebesar 31 triliun. Yang kelima adalah Wana Arta Life. Diketahui kewajiban perusahaan atau liabilitas ada sebanyak 15,84 triliun. Sementara perusahaan menjelaskan audit internal juga melaporkan jumlah nasabah ada sekitar 29.000 orang. Yang keenam adalah Kresna Life. Secara total terdapat 12.000 pemegang polis yang mengklaim bernilai 6,4 triliun yang harus dibayarkan Kresna Life kepada pemegang polis. Kemudian dari data yang sudah disajikan, bagaimanakah sikap masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah OJK terhadap kondisi asuransi yang gagal bayar ini? Sikap masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah OJK terhadap kasus-kasus asuransi gagal bayar dengan nilai fantastis dapat bervariasi, tergantung pada kasus spesifik dan faktor-faktor terkait. Di bawah ini adalah beberapa aspek sikap yang mungkin dapat kita lihat bersama. Bagaimana sikap masyarakat terhadap perusahaan asuransi gagal bayar? Beberapa sikap yang mungkin akan muncul dari masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Kasus perusahaan asuransi yang gagal bayar dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan asuransi secara umum. Mereka mungkin merasa ragu dan mengambil polis asuransi atau mempercayai perusahaan asuransi dengan premi mereka. Yang kedua adalah kemarahan dan kekecewaan. Jika seorang individu atau keluarga mengalami kasus di mana klaim asuransi mereka ditolak atau gagal dibayar dengan nilai fantastis, maka masyarakat tersebut mungkin merasa marah dan kecewa terhadap perusahaan asuransi tersebut. Yang ketiga adalah pencarian keadilan. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh kasus asuransi gagal bayar mungkin akan mencari keadilan dan tuntutan ganti rugi. Mereka dapat mengajukan keluhan kepada otoritas pengatur seperti OJK di Indonesia atau mencari bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat adalah pertimbangan lebih cermat dalam memilih asuransi. Kasus-kasus asuransi gagal bayar dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melakukan riset dan pertimbangan yang lebih cermat sebelum membeli polis asuransi dari perusahaan tertentu. Masyarakat mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan asuransi yang dapat diandalkan dan memiliki rekam jejak yang baik dalam membayar klaim. Yang kelima adalah dukungan kepada perusahaan asuransi yang stabil. Sebaliknya, beberapa masyarakat mungkin cenderung memberikan dukungan dan kepercayaan lebih kepada perusahaan asuransi yang telah terbukti stabil dan terpercaya dalam membayar klaim secara tepat waktu. Penting untuk kita catat bahwa sikap masyarakat terhadap perusahaan asuransi gagal bayar
dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada upaya perusahaan dalam mengatasi masalah dan memperbaiki kredibilitas mereka. Transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan keuangan yang baik adalah faktor-faktor penting dalam memperoleh kepercayaan kembali dari masyarakat. Kemudian, bagaimanakah sikap perusahaan asuransi yang gagal bayar? Beberapa sikap yang mungkin ditunjukkan oleh perusahaan asuransi yang gagal bayar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah upaya penyelesaian masalah. Perusahaan asuransi yang menghadapi kesulitan keuangan dan gagal bayar cenderung berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka secara internal. Kemudian, komunikasi dan dengan pemegang polis. Perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan akan berupaya berkomunikasi secara transparansi dengan pemegang polis tentang situasi yang sedang terjadi. Kemudian bekerja dengan otoritas pengatur. Perusahaan atau asuransi yang menghadapi masalah keuangan serius akan berinteraksi dengan otoritas pengatur seperti OJK di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan langkah pemulihan. Perusahaan asuransi yang gagal bayar akan mencoba mengambil langkah-langkah pemulihan untuk memperbaiki situasi keuangan mereka. Kemudian selanjutnya pengelolaan reputasi. Perusahaan asuransi yang mengalami masalah keuangan seringkali akan fokus pada pengelolaan reputasi mereka. Kemudian yang terakhir adalah pematuhan regulasi. Perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan akan terus mematuhi regulasi yang berlaku dan bekerja sama dengan otoritas pengatur untuk memastikan kepatuhan mereka. Penting untuk diingat bahwa kasus perusahaan asuransi gagal bayar dapat sangat kompleks dan memerlukan waktu untuk memulihkan kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat dan pemegang polis. Kesediaan perusahaan asuransi untuk menghadapi masalah, mengambil tanggung jawab, dan berupaya memperbaiki situasi akan menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana dampaknya terhadap pemegang polis dan citra perusahaan di masa yang akan datang atau di masa depan. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah pemerintah OJK dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan terhadap kondisi asuransi yang gagal bayar? Pemerintah khususnya OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi kasus perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan dan gagal bayar terhadap polis. Berikut adalah bagaimana OJK biasanya menangani situasi tersebut. Yang pertama yang akan OJK lakukan adalah pengawasan dan regulasi. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan, termasuk industri asuransi. Mereka memiliki peraturan dan standar yang ketat yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi. Kemudian OJK pun akan melakukan penyelidikan dan evaluasi. OJK akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan akan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi yang gagal bayar. Kemudian akan memberikan bantuan dan penyelamatan. Jika situasinya memungkinkan, OJK dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan. Bantuan ini dapat berupa penyuntikan modal, perencanaan restrukturisasi, atau bantuan dalam mencari mitra strategis untuk membantu memperkuat posisi keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah proteksi pemegang polis. Salah satu peran utama OJK adalah melindungi kepentingan pemegang polis. Ketika ada perusahaan asuransi yang mengalami masalah keuangan, OJK akan memastikan bahwa klaim pemegang polis diproses dengan adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah komunikasi publik. OJK akan berkomunikasi dengan masyarakat secara transparan tentang situasi perusahaan asuransi yang mengalami masalah keuangan. Kemudian dari semua tindakan OJK terhadap kondisi asuransi yang gagal bayar, tindakan yang cepat dan tepat dari OJK dapat dalam menangani kasus perusahaan asuransi yang gagal bayar dapat membantu mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat dan pemegang polis, serta memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap sistem asuransi secara keseluruhan. Kemudian dari seluruh materi di atas dapat kita simpulkan bahwa kasus asuransi gagal bayar dengan nilai fantastik memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat
perusahaan asuransi, dan pemerintah. Dalam menghadapi situasi ini, kerjasama dan transparansi antara ketiga pihak tersebut adalah kunci untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan dalam industri asuransi. Pengawasan dan yang ketat di pemerintah juga penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kestabilan pasar keuangan secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.